algoritma. Nah, Instagram sebenarnya itu lebih fokus ke engagement sama followers. Tapi kalau kita lihat saat ini, eh, kalaupun sedikit followersnya, tapi engagementnya bisa tinggi gitu. Caranya kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Jadi di Instagram, algoritmanya ternyata bekerjanya adalah sering di-like, dikomentari, dan pakai Reels plus hashtag yang relatable, itu bisa menaikkan explore. Jadi kalau teman-teman sadari, kalau konten-konten yang muncul di explore atau di page dashboardnya teman-teman, atau di bagian searching Instagramnya, itu konten-konten yang muncul adalah konten-konten yang sering kita like, komentari, dan yang kita pakai reelsnya, dan yang related dengan uh, jenis apa yang kita pilih pada saat, apakah itu kreator atau apakah itu solopreneur dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh di algoritma Instagram. Sedangkan di TikTok, algoritma ini lebih agresif sebenarnya. Walaupun kita cuma punya misalkan cuma puluhan followers, tapi viewersnya bisa sampai ratusan sampai jutaan juga ternyata. Nah, kenapa bisa agresif? Jadi Instagram ini fokusnya ke FYP atau for your page. Kuncinya adalah interaksi, durasi, tren, hingga sound yang dipakai. Jadi sebenarnya di TikTok ini itu sangat-sangat didasarkan dengan kata kunci yang ini, interaksi, durasi, tren, hingga sound yang dipakai. Jadi sound yang dipakai itu pun di TikTok itu sangat berpengaruh banget gitu. Kalau di Instagram, kalau yang aku cermati selama ini ya, kalaupun kita menggunakan sound yang viral misalkan, tapi engagementnya ternyata nggak naik gitu. Makanya ketika di Instagram, saya sering kali ketika memposting sesuatu, saya minta ke teman-teman untuk engagement dulu nih. Bisa di like, komentar, dan eh, menggunakan hashtagnya yang berpotensi ini. Sehingga algoritmanya naik gitu. Beda dengan TikTok. Jadi di TikTok ini dia lebih cepat viral, lebih cepat naik ketika kita menggunakan sound atau eh, tren yang sedang hype saat itu. Gitu. Kemudian kesimpulannya adalah untuk Instagram, buat yang suka konten lebih rapi, personal, dan estetik. Jadi kalau misalkan kita lihat ya secara gamblang aja, kita lihat di Instagram itu sebenarnya tampilannya itu lebih rapi. Kalau kita masuk ke bagian feednya orang atau akun seseorang itu, maka tampilannya akan sangat rapih kelihatannya ketika itu memang dia adalah seorang content creator gitu. Karena dia memikirkan yang namanya cover dari Reels, cover dari carouselnya dan lain sebagainya sehingga terlihat rapi. Maka yang namanya valet warna tadi pun itu sangat penting ketika teman-teman mau menggunakan Instagram itu sehingga terlihat profesional dan estetik. Sedangkan TikTok itu lebih cocok buat yang suka fun. Nah, kalau teman-teman lihat banyak joget-joget segala macam di TikTok ya, ekspresif dan mengejar viral lebih cepat gitu. Jadi teman-teman kalau mau gunakan TikTok sebenarnya untuk edukatif pun bisa, tidak masalah, tapi ternyata tidak cepat naik kalau misalkan kita kasih konten-konten yang terlalu rapi gitu. Justru di TikTok itu ketika kita membuat konten-konten terlalu rapi tidak terlalu naik gitu. Gitu. Jadi bisa nanti teman-teman gunakan di kata kunci tadi, interaktif, durasinya tidak terlalu panjang, lalu menggunakan kita membahas hal-hal yang lagi tren dan juga kita perhatikan sound yang kita gunakan gitu. Nah, teman-teman kita sudah belajar banyak tadi tentang, kalau teman-teman mau tanya dulu mungkin ada yang mau tanya dulu nggak ya?
Aku kasih waktu sebentar. Apa lanjut dulu? Mungkin bukan nanya, maksudnya gini, Mbak Nazla ya. Mbak Nazla kalau di kantor itu pakai platform ini sosial medianya apa Pak, Mbak? Kalau di kantor kita aktifnya di Instagram sih. Instagram, punya website gitu, TikTok? Ada website, ada landing page juga, ada YouTube, Facebook, LinkedIn juga. Oke. LinkedIn itu aku tadi lihat sih, Mbak Nazla belum ada di LinkedIn ya. Yang ada di LinkedIn itu baru Mbak Putri. Aku lihat. LinkedIn mana ya? Aku ada di LinkedIn. Mbak Nazla ada di LinkedIn? Ada. Oke. Tadi aku cek LinkedIn yang Mbak Putri itu banyaknya repost Oh dari iya. Boleh LinkedIn kamu connect aku Nazla Ganinda. Nazla Ganinda. Nazla Ganinda. Ganinda. Yes. Aku boleh sih mau diskusi sebenarnya. Monggo, silakan. Kenapa personal branding itu harus dibuat? Oke, maju, mau jawab? Atau aku yang jawab? Boleh dari Mbak dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi gini Mbak Nazla. Pertama gini, kalau teman-teman belajar ilmu di Korkom ya, kita kan gini, kita kan itu si Korkom itu kan bukan cuma jadi dalam tanda kutip juru bicara gitu, juru bacanya perusahaan kan. Kita bukan cuma jadi spokesperson gitu atau orang yang mendampingi spokesperson, but kita juga jadi brand ambassador kan Mbak, gitu. Jadi kemelekatan perusahaan itu, image-nya itu juga ditampilkan oleh karyawannya, terutama teman-teman Korkom sama dari Markom. Nah, tentunya sekarang ngomongnya adalah konten seperti apa yang mesti ditampilkan, kan gitu kan? Gitu. Jadi bukan sekedar repost dari klien dari page-nya SOS gitu, but you can also talk about day to day sharing pekerjaan di SOS seperti apa gitu, from your point of view gitu. Jadi ini dari sisinya seorang Nazla gitu, seorang Korkom gitu. Karena gini, do people really want to engage dengan perusahaan? Kan belum tentu kan. But your audience is looking up to you, to us gitu. Nah, this is also why ketika dulu zaman saya kerja di Sancar gitu, aku punya event lari, tapi mitanya juga bikin bangun profilnya sebagai orang yang suka lari gitu. So, your audience itu akan relate, oh kayak gini ternyata ya kesehariannya seorang Nazla, seorang Mita gitu di perusahaan. And then dari situ kita akan direct ke perusahaan. Kayak gitu Mbak Nazla. Oh, tapi menurutku tanpa dibuat pun kita sudah punya personal branding. Menurutku jadi diri sendiri aja itu juga sudah jadi personal branding. Kenapa? Betul. Karena yang menilai kita kan orang lain. Misalnya aku ngebangun personal brandingku menjadi orang yang suka olahraga. Aku posting Ya. lah di sosial mediaku dan lain-lain. Orang A menganggap aku suka olahraga, tapi bisa aja orang B menganggap dia orang yang sok keren. Berarti itu dua personal branding dong. Orang yang olahragaan dan dua orang yang menganggap itu orang yang sok keren. Nah, dan menurutku yang penting ya bukan build a personal branding ya, tapi bagaimana kita kenali diri sendiri kitanya. Oh, itu kan justru gini, build personal branding kan itu justru harus mengenal diri kita sendiri dulu kan. Ya, Nazla. tapi kayak nggak dibangun. Tapi Oh enggak, kebalik dong. Justru, ya, justru dibangun dong. Jadi kita mengenali diri. Maksudnya gini, kita kan we are a human being consist of many sisi gitu kan, many facet gitu. Mana yang mau kita bangun? And this is why kita mesti gini. Tadi pertanyaannya maju di depan. Apa yang teman-teman, apa yang misalnya Mita gitu, pengen dilekatkan gitu dengan sifatnya Mita gitu, kekhasannya apa gitu dari sisi skill experience yang kita punya dari experience gitu. Nah, kalau in my case aku transformasi gitu. Jadi apakah dari sisi pekerjaan, dari sisi kehumasan, terlalu lalu keseharian olahraga kayak gitu. Itu yang dibangun. Nah, tapi knowing ourselves first, that is correct Nasla.
we do need to know ourselves first. Dan itu yang dibangun gitu. Jadi bukan ngebangun mengada-ada, tapi membangun yang kita memang punya gitu. Sehingga nanti itu kan ciri khasnya itu yang akan melekat sama seorang Nazla. Nah, ketika nanti Nazla juga bangun itu di sosial media, dalam sekarang statusnya ada di SOS, itu juga akan tetap melekat gitu. Ya, yang tadi ada di Random Tough aja ini weekend, aku berpikir kayak ngapain ngebangun personal branding ya, aku gitu kayak kan itu udah melekat di diri kita aja. Yang penting kita tahu diri kita tuh maunya apa, objektifnya apa. Nah, nanti juga bakal bakal natural aja gitu. Jadi bukan Iya. fokus ke membangun ya, tapi kayak mesti kita tahu dulu kita maunya apa gitu. Nah, iya, in your case mungkin is easier, Mbak Nazla, because you know yourself already, but many of us not, ya kan? Tapi gini, maksudnya Mbak Nazla boleh nggak sih dibuka fotonya? Aku jadi kayak ngomong sama layar hitam deh. Maaf banget, aku nggak pakai kerudung. Ya pakai mukena aja tuh. Sebentar ya, aku cari mukena aku ambil dulu. Iya, Oke, sip. boleh. Maju mau tambahin? Boleh. Silakan. Kita tunggu dulu ya Mbak Najla kali. Nggak apa-apa sambil ngomong aja. Oke. Ya, in my perspective sebenarnya personal branding itu penting karena apa? Jadi seperti ini. Aku kan bekerja secara profesional nih di perusahaan secara 10 tahun lah di BCA sama di Shopee waktu itu. Nah, tapi sebenarnya personal branding aku sendiri aku belum temukan karena memang waktu itu aku nggak fokus ke situ gitu. Jadi pada saat aku sudah mulai menjadi solopreneur, nah disitulah aku mempelajari lebih dalam dan mengenali sebenarnya apa yang maju mau, apa yang aku mau, yang pengen orang lain tahu tentang maju. Nah, itulah akhirnya aku bangun dan akhirnya aku share di sosial media yang akhirnya itu membangun engagement ke audiens aku. Yang akhirnya banyak banget yang DM, kemudian ngajak kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Itu kenapa pentingnya membangun personal branding itu Kak Najla. Jadi mengenali diri kita sendiri itu penting, apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya orang lain pengen tahu tentang kita, yang kita share ke orang lain, sehingga nanti itu akan bentuk satu peluang atau opportunity yang baru. Tentu ketika Mbak Nasla saat ini sedang bekerja secara full di employee, mungkin secara tidak sengaja mungkin berpikir bahwa ya udah ini kan sedang bekerja gitu, nggak perlu lah membangun personal branding. Padahal selama aku bekerja di perusahaan, atasan aku itu banyak banget mempromosikan aku karena aku membranding diri gitu. Dengan cara apa? Ketika ada satu touch yang memang relate dengan apa yang aku punya, yang bisa aku kerjakan, misalkan aku bisa jadi MC, aku bisa jadi apa ya? Aku mengerti Excel, aku bisa bahasa Inggris, yang akhirnya aku dipromot dan diajukan untuk ikut meeting contoh di regional gitu. Salah satunya contohnya seperti itu. Jadi ketika kita sedang membangun personal branding, orang lain akan tahu siapa kita dan pada saat itu dibutuhkan, maka kita yang akan dipilih gitu. Karena orang lain udah tahu. Jadi pada saat apa nih maju dibutuhkan. Itulah brandingnya diri kita. Bukan yang aku seorang leader, bukan brandingnya seperti itu. Tapi as a leader pun belum tentu leader yang A bisa ini, leader yang B bisa ini, leader C bisa ini gitu. Jadi beda-beda kan cakupannya sebenarnya. Maka ketika ada satu project yang ada dibentuk oleh satu perusahaan oleh satu divisi, maka orang yang cocok dengan ini siapa nih project ini, maka dia akan langsung menuju oh ini maju tahu nih dia pasti bisa nih.
gitu. Karena kita sudah membranding diri itu. Gitulah kenapa penting untuk membranding diri. Aku tambahin ya sedikit ya Ju ya. Jadi Apa gini lagi? Mbak Nasla. Jadi kenapa istilahnya menyebut itu membangun diri sendiri. Jadi bukan dibuat-buat, bukan maksudnya untuk dibuat-buat gitu. Tentu saja harus mengenali diri sendiri, like you said gitu. But as I said before, kita kan kayak aku gitu, 20 tahun kerja. Maksudnya kita punya Korkom kan banyak ya, Markom tuh ada banyak. Kamu di internal kom, external kom, stakeholder engagement, social media specialist, public affairs. Now which one is your strength gitu. Nah, that is the one yang kenapa menggunakan kata membangun, building your personal branding. Karena dari sekian banyak keahlian yang Nazla punya, pasti ada satu kan yang mana yang your unique skill gitu. Itu yang dibangun. That's what means membangun personal branding. Bukan dibuat-buat. Jadi bukan pengen sok jadi keren, bukan subjektif gitu loh Mbak Nazla gitu. So it's our sosok mana yang ingin kita bangun gitu sih. Ada lagi yang mau ditambahkan dari Mbak Nasla? Ya, karena kalau yang kurasa yang tadi ku anggap adalah kayak semua orang udah punya personal brandingnya masing-masing sih. Jadi kayak yang kita perlu lakukan ya mengenal diri sendiri, tahu bisanya apa, nggak bisanya apa, tujuannya apa, dan ya lakukan objektifnya mau kemana. Nanti semua orang juga tahu juga gitu. Jadi kayak just be myself, natural gitu. Itu sih, itu random tough aja. Yes. Thank you discuss-nya. Mau nambahin dikit dong Mbak dari sisi aku. Boleh. Jadi aku juga sama ya, personal branding komunikator juga. Cuman aku memang lebih ke psikologi sama wellness Mbak. Kalau dari benar yang dibilangin Mbak itu, untuk menjadi personal branding ya kita tinggal jadi diri kita sendiri. Dan memang yang dari Sri Kandi Aktif ini percayai adalah memang kita harus menggali diri kita sendiri. Dan sekali lagi emang benar kata Mbak Mita, nggak semua orang itu bisa tajam menggali dirinya sendiri gitu. Nah, selain menggali dirinya sendiri, kenapa kita tuh butuh show off? Karena meskipun kita personal branding itu melekat, tapi kalau misalnya kita tidak munculkan di LinkedIn, sosial media lainnya, orang itu akan berpikir nggak akan tahu personal branding kita, siapa diri kita aslinya kalau mereka nggak berkomunikasi atau nggak ketemu kita secara langsung gitu. Sementara opportunity saat ini itu hadir dari sosial media, LinkedIn. Karena saya pernah jadi semacam job hunter juga, saya mencari tahu orang itu dari sosial medianya. Jadi not only your CV gitu loh. Jadi nggak cuman dari CV atau expertise-nya kalian aja yang dituliskan dalam satu lembar, tapi kita juga cari tahu dari sosial medianya gitu. Kita juga validasi apa benar nggak sih yang dia omongin tuh kayak gitu gitu. Karena itu terlihat jelas ketika kita linier ya, kita menjadi diri kita sendiri, kita tahu kita strength-nya itu di mana, itu akan terlihat gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa sih kita tuh butuh membangun dan butuh menempatkan posisi kita. Nah, itu tuh kalau menurutku sih di situ. Jadi kita nggak menjadi orang lain, Mbak. Cuman kita show off aja gitu. Kita bukan bukan flexing kita punya apa, bukan, tapi kita lebih ke ini kita. Jadi kupu-kupu yang tertarik pun orang-orang yang berenergi sama gitu. Makasih. Show off tuh maksudnya bukan sombong ya Mbak Iya. Nazla. Ini jangan salah diartikan lagi nih gitu. Ini juga kami tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan personal branding loh Mbak. Ini bukan mengkotak-kotakan definisi personal branding, but each of us itu punya kekuatan yang masing-masing gitu kayak Mbak Nazla. Nah, itu yang dibangun. Gitu. Jadi I hope there is no misunderstanding here gitu. Karena tapi apapun ilmu itu ya Mbak, ini semua kita berbagi ilmu.
Mbak Nazla ambil aja ilmu yang baik menurut Mbak Nazla. Kalau menurut Mbak Nazla tidak baik, ya dibuang saja. Tidak apa-apa. Jadi masing-masing kita juga punya persepsi masing-masing, but kenapa sekarang membangun personal branding itu perlu aku tambahin ya, Ju? Karena sekarang semua orang dunia kerja susah, Mbak Nazla. Banyak orang juga ngantri pengen masuk kerja itu susah, promosi juga susah gitu. Jadi we need to know what is our strength-nya tuh di mana. Dan itu yang dibangun. That is what it means building personal branding. Artinya bukan building itu dalam arti lalu diterjemahkan membuat-buat. Enggak, Mbak Nazla. Sama sekali tidak membuat-buat, sama sekali tidak mengkotak-kotakkan definisi personal branding. Kayak gitu sih, gitu. Jadi menonjolkan kekuatan kita. Nah, kekuatan yang maju itu ada di video sama foto. Gitu. Kalau saya di tulisan, kalau Mbak Oci ini dia juga bisa sosial media, tapi dia spesifik topiknya wellness. Nah, jadi itu yang dibangun sama Oci, ngomongin soal wellness. Gitu loh Mbak Nazla. Jadi bagaimana itu dia bisa, bagaimana Oci bisa, bagaimana Maju bisa. Karena masing-masing udah tahu, oh aku strength-nya di sini. Nah, itu yang dibangun. That's what it means, membangun personal branding itu. Bukan artinya kita membuat-buat atau mengkotak-kotak personal branding. Gitu ya Mbak Nazla. Thank you. Iya. Saya paham. Karena saya juga kan ada mata kuliah personal branding ya. Sebenarnya itu lebih ke sharing ya bahasanya. Ya, benar. Lebih ke show off, sharing. Itu yang diperlukan juga karena tiap orang exposure tuh penting ya kan di dunia zaman sekarang. Ya. Makasih diskusinya. Thank you. Maju silakan lanjutkan. Thank you. Lanjut ya. Oke, teman-teman kita lanjut. Jadi kalau sudah kita tahu tadi bagaimana kita menonjol, membangun kepercayaan diri, dan lain sebagainya, kita tadi cukup banyak belajar tentang bagaimana kita menggunakan foto dan video untuk personal branding kita. Saatnya kita teman-teman action. Jadi kalau kita sudah belajar A, B, C sampai Z, kalau kita nggak praktek, otomatis akan hilang semuanya. Jadi teman-teman perlu untuk melakukan action. Jadi ketika sudah belajar, otomatis disarankan teman-teman untuk menggunakan nanti pada saat teman-teman sudah membangun personal branding lewat foto dan video teman-teman. Nah, pertama adalah pilih sosial platform yang teman-teman ingin gunakan. Kalau tadi sudah saya paparkan bagaimana TikTok ataupun Instagram, bagaimana audiensnya dan lain sebagainya. Maka teman-teman nanti bisa gunakan salah satu ataupun semuanya tidak masalah. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau menggunakan LinkedIn juga tidak apa-apa. Kalau di LinkedIn sebenarnya video sudah ada, foto juga sudah sering digunakan orang-orang untuk lebih membangun engagement. Karena orang ketika membuka satu postingan, yang pertama dilihat kan pasti fotonya gitu. Jadi gunakan foto juga pada saat memposting di LinkedIn supaya lebih enak dilihat gitu. Nah, jadi ketika sudah mengetahui nih platform yang teman-teman ingin gunakan, cara pilihnya adalah kenali audiensnya yang tadi. Kalau misalkan audiens teman-teman itu lebih banyak nanti di umur-umur Gen Z, maka teman-teman bisa gunakan TikTok. Atau sebaliknya, kalau misalkan di umur-umur 25 ke atas, teman-teman bisa gunakan nanti Instagram. Lalu sesuaikan juga dengan niche-nya teman-teman. Arah dari kontennya teman-teman atau pesan yang teman-teman ingin sampaikan itu apa arahnya gitu. Jadi sesuaikan. Ketika memang itu lebih related dengan ibu-ibu rumah tangga yang ingin bekerja di rumah, misalkan remote working, aku saranin pakai Instagram. Karena untuk ibu-ibu yang bekerja pengen remote itu kebanyakan di Instagram. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang jualan panci segala macam atau baju, teman-teman aku saranin di Facebook.
gitu. Tapi kalau misalkan di TikTok dia bisa lebih ke yang live online untuk jualan dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan TikTok. Jadi sesuaikan platform dengan gaya yang teman-teman. Tapi tipsnya adalah fokus dulu 1-2 platform utama, lalu kembangkan ke yang lain. Kalau sudah lebih stabil, nanti teman-teman bisa gunakan semua. Nggak harus semua dicoba. Yang penting konsisten tadi, yang tadi aku sampaikan ya. Dan cocok sama audiensnya kita. Nah, setelah kita pilih kemana kita mau posting, pasti kita akan memulai untuk posting. Tapi pertama kita harus mengoptimasi dulu nih sosial media kita. Karena apa? Penting kita untuk mengoptimasi dari sosial media kita karena itu adalah identitas kita. Gitu. Apa yang nanti kita akan sampaikan kepada orang lain. Orang lain pengen tahu dulu nih. Karena gini, ketika aku buat video kemarin, orang itu melihat dulu ke profilnya gitu. Kalau misalkan di TikTok, teman-teman punya TikTok, itu banyak banget ketika orang mulai mau follow kita, mereka akan masuk dulu melihat profilnya kita. Ada nggak value yang bisa diambil dari konten-kontennya kita gitu. Kalau cuman satu doang nih yang viral, itu bisa saja kayak yang tadi aku bilang, di TikTok kan bisa viral tapi followersnya hanya 10, ada puluhan mungkin, tapi tidak sampai 1000-an gitu. Tapi viewersnya bisa sampai jutaan. Kenapa mereka tidak akhirnya memfollow? Karena mereka melihat bahwa video yang mereka tonton itu hanya seru-seruan aja. Dan ketika mampir ke profilnya ternyata tidak dioptimalkan.